Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Syafiq Riza Basalama LCMA, dan yang saya hormati seluruh teman-teman sejawat dari Spamil Suk 2 tahun 1989. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil abiyai wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah, keagungan Allah, hari ini kita semua berkumpul di link Zoom, berbaur dari berbagai kota, daerah, dan tempat dipersatukan bersama untuk bisa mendengarkan tausiah agama dan bertemu, bertatap muka langsung di waktu dan kesempatan yang sama dengan Ustadz Sunnah Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA. Tentunya atas izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kami haturkan atas kesempatan diberikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalama kepada grup kami semua. Ucapan terima kasih pula kepada saudara-saudaraku Spamil Suk 2 dan Sri Kandi dari penjuru daerah, teman-teman dan saudara dan keluarga yang dapat meluangkan waktunya untuk berkumpul memenuhi undangan ini. Semoga kita semua dikaruniai kesehatan serta ketakwaan iman dalam menerima kajian ilmu agama yang banyak kurang kita pahami, dan kita semua mendapatkan amal kebaikan berkah karunia-Nya. Selanjutnya akan saya bacakan SOP dari aturan acara. Yang pertama, diharapkan peserta yang hadir kajian di platform harus dengan nama asli, bukan nama device. Yang kedua, apabila peserta kajian akhwat, host mematikan video. Jadi wanita tidak diizinkan untuk menampilkan wajah. Lalu yang ketiga, tidak terdengar suara-suara musik atau suara gaduh dari luar. Yang keempat, saat tanya jawab bisa langsung melalui fitur raise hand dan mute kembali apabila sudah selesai bertanya, atau bisa pula melalui menulis pertanyaan di chat. Lalu mari kita mengenal Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama. Adalah satu anugerah kebaikan yang kita dapat. Untuk kita sekilas waktu, saya selaku moderator akan membacakan sedikit biografi beliau. Nama Syafiq Riza Basalama, MA, tempat lahir Jember, tahun kelahiran 1977 Masehi atau 1437 Hijrah. Riwayat pendidikan Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso tahun 1996 Masehi, Pesantren Plus MTSN tahun 1993 dan tahun 1996. Lipia Jakarta program D1 tamat tahun 1998 Masehi. Syubatul Lugrah program bahasa Universitas Islam Madinah tamat tahun 1999. Lalu S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah tahun 2003 dengan predikat cum laude lulusnya. Lalu S2 jurusan dakwah Fakultas Dakwah Usuluddin Universitas Islam Madinah tamat tahun 2007 dengan predikat cum laude pula. Lalu S3 jurusan dakwah Fakultas Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah tamat tahun 2013 dengan predikat cum laude. Karya-karya ilmiah beliau
buku Andai Aku Tidak Menikah Dengannya, buku Rumahku Masih Ngontrak, buku Mimpi Bertemu Nabi, buku Bersama Keluarga Masuk Surga. Lalu yang terakhir, berbekal setengah isi setengah kosong. Udah, lanjut. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari Bapak Dr. Syafiq Riza Basalamah, LCMA. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Malam hari ini bisa berkumpul di saat pandemi yang ternyata banyak hikmah di sana. Sehingga sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, bahkan kita tidak pernah berpikiran untuk melakukannya, di masa pandemi ini Allah memudahkan bagi kita untuk menjalin silaturahmi, untuk menjalin tali persaudaraan walaupun semua orang di rumah masing-masing. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, para senior yang telah berjuang untuk negeri ini, yang telah berkhidmat untuk bangsa kita, dengan harapan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang indah, menjadi negeri yang baik, yang diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, di saat berlimpah ruah harta yang kita miliki, di saat cita-cita yang kita inginkan dapat kita raih, di saat sehat, biasanya kita akan mudah berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kita akan mengatakan Allah itu maha baik, Allah itu maha indah, Allah itu maha bijak, Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Karena kita mengira bahwasanya harta, jabatan, kedudukan, kesehatan adalah tanda kecintaan Allah kepada hamba. Tatkala tidak ada harta, maka kita akan mengira Allah benci sama kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, ketika Allah luaskan rizkinya, Allah berikan kemuliaan di masyarakat, Allah berikan kedudukan, dia akan mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau Allah berikan ujian kepada dia, model ujiannya itu adalah disempitkan rezekinya. Mungkin dia tidak diterima ketika bekerja, mungkin dia di PHK, mungkin dia dikasih penyakit. Apa yang akan dia katakan? Dia akan mengatakan, Rabbi ahanan.
Tuhanku menghinakan aku. Bala tukrimunal yatim. Kata Allah nggak kayak gitu. Jangan sampai kita mengira bahwasanya kenikmatan dunia itu tanda cinta Allah. La. Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semua manusia yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Bandingkan Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang 10 tahun Nabi Musa mengembala kambing alaihi salatu wassalam. Qarun. Bandingkan Qarun dengan Nabi Musa. Kekayaan Qarun jangan ditanya. Kunci gudang-gudangnya itu dipikul. Kuncinya. Dan itu bukan tanda Allah cinta. Bukan tanda Allah memuliakan itu. Ahibati fillah. Bicara berprasangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah amalan hati. Boleh jadi amalan hati itu nilainya lebih besar daripada amalan raga. Amalan raga itu amalan yang dilihat oleh mata kita. Kita lihat tuh orang sholat, orang tuh sodakoh, kelihatan sama mata kita. Tapi bagaimana kondisi hati dia hanya Allah. Terkadang kita punya kawan yang menurut kita orang baik. Secara kasat mata dia orang yang taat. Tapi tatkala meninggal dunia, su'ul khatim. Dia meninggal dalam kondisi yang buruk. Bukan dalam kondisi husnul khatim. Tapi di sisi lainnya kita melihat orang ini biasa-biasa aja. Secara agama kok kayaknya biasa-biasa aja. Bahkan kita ngelihat dia masih ada dosa yang dia kerjakan. Tapi mati husnul khatimah. Kok bisa? Di masa Nabi SAW ada seorang prajurit. Dalam satu peperangan. Prajurit ini termasuk prajurit yang gagah perkasa. Bahkan para sahabat Nabi itu takjub dengan satu orang itu. Ma ablal yawm mithl ma abla fulan. Gak ada hari ini yang berjuang seperti perjuangan fulan. Lalu Nabi SAW melihat orang tersebut. Beliau mengatakan, amma huwa famin ahlin nar. Orang itu penghuni neraka orang itu. Bayangin, secara kasat mata tuh orang berjuang. Yang para sahabat jadi heran. Kalau orang yang seperti itu pengorbanannya, perjuangannya, masuk neraka, gimana dengan kita? Akhirnya ada satu orang yang mengikutin orang itu. Diikutin tuh orang. Lari ke sana diikutin, berangkat ke sana diikutin, sampai terakhir. Orang ini terluka. Dan dia gak tahan sama lukanya. Dia ambil itu pedang. Dia letakkan ujungnya di dadanya. Kemudian dia timpakan dirinya ke pedang tersebut. Mati bunuh diri dia. Ini yang dikatakan su'ul khatim. Akhirnya tuh sahabat balik kepada Nabi SAW mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Betul. Orang itu su'ul khatim. Yang secara kasat mata taat sama Allah. Tapi ternyata di hatinya ada sesuatu. Jadi kita kadangkala perlu duduk merenungkan isi hati kita. Jangan-jangan isinya prasangka buruk sama Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan isinya ketidakridhaan dengan takdir ilahi. Marah-marah. Ketika dapat musibah, saya salah apa? Apa kurangnya saya? Sedekah sudah banyak. Hati-hati. Bicara Allah, kita tahu rukun iman yang pertama, antu'mina billah. Engkau harus beriman kepada Allah. Kebanyakan kita itu Islamnya keturunan. Bapaknya Islam,
anaknya Islam. Alhamdulillah, itu karunia Allah. Kita lahir dalam kondisi Islam, alhamdulillah. Tapi kita harus belajar. Siapa sih Allah yang tiap hari kita sebut namanya? Allahu Akbar. Kita rukuk, kita lagi Allahu Akbar. Bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Ketika kita hendak memulai pekerjaan, kita menyebut namanya Bismillah. Mau makan Bismillah. Keluar rumah Bismillah. Naik mobil. Siapa Allah ini? Ahibati fillah. Kalau kita kenal Allah dengan benar, maka kita tidak akan pernah berprasangka buruk sama Allah. Kita tidak akan pernah mengatakan, kenapa sih aku kok dapat musibah ini? Kenapa kok bukan fulan? Kenapa aku kok nggak diterima? Kenapa aku kok nggak naik jabatan? Kenapa fulan yang naik jabatan? Seharusnya aku. Ucapan-ucapan itu akan hilang. Akan sirna. Prasangka-prasangka buruk itu akan pergi dari hati kita tatkala kita kenal sama Allah Azza wa Jalla. Siapa sih Allah Azza wa Jalla? Di surat At-Talaq ayat 12 Allah berfirman tentang dirinya. Nah, silahkan dibaca. Tadi Ustadz siapa yang udah siap-siap pakai kopiah mau baca? Ya. Siap Ustadz. Siap, bismillah. Silahkan. Surat At-Talaq ayat 12. Di layar ada kalau. Oh, di layar. Di layar belum muncul. At-Talaq tadi ayat 12. Surat At-Talaq tadi Surat ke-65. Lihat di layar aja. Muncul kan. At-Talaq ya. At-Talaq 12. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli shay'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli shay'in ilma. Artinya Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan ilmu Allah benar meliputi segala sesuatu. Allahu Akbar. Itu Allah siapa? Allah yang menciptakan 7 lapis langit. Yang kita lihat dengan galaksi Bima Sakti, dengan bintang-bintang planet-planet yang menghiasi, itu baru atapnya langit yang pertama. Ada 7 lapis langit. Bumi pun seperti itu. Kenapa Allah ciptakan itu? Di antara tujuannya supaya kita tahu kehendak siapa yang berlaku di muka bumi, kehendak Allah Azza wa Jalla. Kita punya rencana. Silahkan. Tapi yang akan terjadi rencana Allah Azza wa Jalla. Kita tidak ingin ada banjir. Kita tidak ingin ada pandemi. Kita ingin semuanya sehat. Kita ingin tidak ada orang miskin di muka bumi ini. Kita nggak ingin ada orang sakit. Kita nggak ingin ada bencana. Tapi Allah katakan yatanazzalul amru bainahum. Ketentuan Allah yang turun. Apa tujuannya? Agar kalian tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalau kita lihat COVID-19 ini, sebesar apa sih virus itu? Dilihat pun nggak bisa. Tapi dampaknya dirasakan oleh dunia. Berapa triliun, ratusan ribuan triliun dikeluarkan untuk menghadapi COVID-19. Dan sampai hari ini, sebagian saudara-saudara kita itu sudah mengibarkan bendera putih. Ternyata bukan hanya kesehatan yang terdampak, ekonomi. Bukan hanya ekonomi yang terdampak, pendidikan. Bukan hanya pendidikan, kehidupan sosial semuanya terdampak. Supaya kita tahu Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Agar kita nggak sombong. Sekuat apapun diri kita, setinggi apapun jabatan kita, kau adalah makhluk yang lemah. Dan Allah itu maha baik. Di surat Al-Hasyr, akhir surat Al-Hasyr, Allah berfirman di ayat 24. Allah mengenalkan dirinya. Jadi isinya Al-Quran ini Allah kenalkan dirinya kepada kita agar kita tahu siapa itu Allah. Nah, silahkan dibaca. Al-Hasyr ayat 24. Silahkan Dokter Bambang. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Allahu Akbar. Dia yang menciptakan, dia yang mengadakan, dia yang membentuk rupa. Kenapa kita semua yang hadir di tempat ini rupanya beda-beda? Warna kulitnya berbeda. Tingginya berbeda. Matanya berbeda. Bibirnya berbeda. Kenapa? Allah yang membuat itu rupa. Kadangkala bapak ibunya Masya Allah tampan sama cantik. Anaknya keluarnya gak secantik ibunya, gak setampan bapak. Kok bisa? Allah tuh maha baik. Pernahkah kita berdoa minta mata? Allah kasih kita mata. Pernahkah kita berdoa meminta jantung? Enggak. Pernahkah kita berdoa meminta limpa? Tidak. Allah kasih. Maka Allah sebutkan lahul asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Yang paling indah. Allah itu Al-Halim, Al-Alim, Al-Syakur, Al-Ghafur, Al-Afu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Semua nama-nama. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semuanya bertasbih menyucikan Allah yang di langit dan di bumi. Batu pun bertasbih. Pemohonan pun bertasbih. Allah tuh lebih baik sama kita, lebih pengasih sama kita, lebih sayang sama kita daripada orang tua kita. Daripada bapak ibu kita. Daripada anak-anak kita. Daripada kawan sejawat kita. Nah, ada yang lebih baik dari Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala engkau tertimpa musibah, jangan pernah mengatakan, apa salahku?
Kenapa kok aku? Kadangkala berangkat ke pasar atau ke tempat kerja, tahu-tahu motornya hilang. Kenapa dari 100 motor yang diparkir, kok motorku yang hilang? Kenapa bukan motornya Fulan? Fulan tuh padahal nggak pernah sholat. Kok bukan motornya Fulan yang hilang? Ahibati fillah, ketahuilah bahwasanya orang yang paling berat cobaannya, yang paling berat ujiannya, yang paling banyak balaknya, itu orang soleh. Bukan orang jahat. Makanya kalau kita ngelihat penguasa-penguasa yang zalim seperti Fir'aun, kenapa kok Fir'aun yang senang, kok Nabi Musa yang susah? Karena ternyata orang yang paling banyak musibahnya itu orang baik. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, dia meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Apa pertanyaannya? Ayyun nas asyaddu bala'an. Manusia seperti apa yang paling dahsyat balaknya, cobaannya? Kata Nabi SAW, al-anbiya, para nabi. Orang yang dipilih sama Allah, orang yang paling indah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yang paling dicintai Allah, ternyata paling besar balaknya. Al-anbiya. Bukan perampok. Bukan pezina. Bukan koruptor. Lah. Al-anbiya. Para nabi. Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang lebih dekat lagi, lebih dekat ke Nabi sana. Yang mirip sama para nabi. Yubtala rajul ala hasabi dini. Orang itu dikasih bala sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah zida salabatan. Kalau di agamanya itu orangnya ini kokoh, berpegang teguh dengan agamanya, ditambah tuh, sehingga dia tambah kokoh lagi. Bala itu menyebabkan dia tambah kokoh, tambah tegar. Jadi terkadang penderitaan itu membuat orang itu semakin gagah. Wa in kana fi dinihi riqqah. Kalau di agamanya itu ada ya kekurangan lah. Tipis agamanya. Ada yang tebal, ada yang tipis agamanya. Khuffifa anhu, balaknya dikurangin. Wala yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshiya 'alal ardi ma lahu khatiyah. Sehingga ada orang yang dikasih bala sama Allah, terus dikasih bala sampai-sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Ada orang yang kena penyakit stroke, dibawa mati tuh penyakit, nggak pernah sembuh dia. Nggak sembuh total, kalaupun ya berkurang. Ada yang kasih kanker sama Allah Azza wa Jalla, terus dibawa mati itu penyakit. Bertahun-tahun dia berobat, berangkat ke sana, berangkat ke sini. Semua itu untuk menghapuskan dosanya. Hadis yang baru saja kita baca diriwayatkan Ad-Darimi dan Imam Ahmad serta Tirmidzi. Jadi kenapa para nabi kok paling banyak balanya? Para ulama menjelaskan, li'annahum yataladzadzuna bil bala. Karena mereka merasakan lezatnya beribadah ketika bala. Sebagaimana orang-orang merasakan lezatnya nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Jadi bala itu terasa lezat. Coba kita lihat para nabi. Nabi Ayub alaihi salam. Berapa tahun beliau dikasih bala? Ada riwayat mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun dikasih penyakit yang menjijikkan. Ditinggal mati anak-anaknya.
Harta bendanya habis sampai istrinya kerja. Istrinya bekerja, yang awalnya kaya raya, yang awalnya Allah berikan nikmat, habis semuanya. Nabi bukan pelaku dosa. Kalau kita lihat orang-orang yang ditindas sama penguasanya oleh kaumnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Khalilur Rahman, bukan Nabi biasa. Nabi Ibrahim itu di langit, berada di langit ke-7. Yang paling tinggi. Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam ketika Isra Mi'raj melihat Nabi Ibrahim menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Di tempat ibadah yang dimasukin setiap hari oleh 70.000 malaikat. Yang mereka nggak pernah balik lagi. Ketika keluar mereka nggak balik lagi. Khalilur Rahman itu dibakar sama kaum. Ditelanjangin sama kaumnya. Dilemparkan ke api. Siapa? Siapa Nabi Khalilur Rahman? Kekasih Allah. Kita lihat Nabi Ya'qub alaihissalam. Cucunya Nabi Ibrahim. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Bagaimana Nabi Ya'qub? Ujian beliau datang dari anak-anaknya sendiri. Bagaimana anak-anaknya bermakar, berkonspirasi untuk memisahkan Nabi Yusuf dari Nabi Ya'qub. Dan itu mereka lakukan. Sampai buta, nangis. Ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun nunggu Nabi Yusuf. Dikasih balap. Bagaimana kondisi Nabi Yusuf? Dipisahkan dari orang tuanya. Dijual sama kakak-kakaknya. Kalau yang menjual itu penculik, ya wajar. Yang menjual ini siapa? Kakaknya sendiri, abangnya sendiri. Dijual. Dan dijalani. Diuji dengan wanita. Diuji dengan dipenjara. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Zakaria. Berapa tahun gak punya anak. Berdoa minta anak. Nih buat yang berdoa. Kok kayaknya doanya gak dikabulkan Ustaz. Nabi Zakaria. Baru dikasih anak ketika umurnya 100 tahun. Berapa tahun beliau berdoa? Kalau nikahnya umur 25 tahun. 75 tahun. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Makhluk yang paling indah, yang paling dicintai Allah. Bagaimana cobaan beliau. Dari sejak lahir, bapaknya udah gak ada. Umur 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Umur 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Setelah itu, hidup dirawat oleh pamannya yang banyak anak. Beliau mengembala kambing. Kerja sama Khadijah, membawa barangnya ke Syam. Apakah kita pikir orang-orang pilihan Allah itu hidupnya bergelimang harta? Ingat, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah membagikan dunia ini kepada siapa yang Allah cintai dan kepada siapa yang Allah benci. Semuanya Allah kasih. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ahibati fillah. Kita perlu berbaik sangka sama Allah. Setiap detik, setiap menit, setiap saat tatkala kita hidup di bala, itu catatan malaikat terus, catatan kebaikan, dihapuskan dosa, diangkat derajat. Bukankah ini karunia sebenarnya? Kondisi pandemi ini. Yang membuat orang kadangkala sudah berburuk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Karena dia gak kenal sama Allah. Dia berpikir bahwasanya nikmat itu cuma fulus. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullah Azza wa Jalla. Allah berfirman. Jadi ini hadis namanya hadis Qudsi. Firman Allah yang bukan dari Al-Quranul Karim. Ana
inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersama dia tatkala dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia mengingat aku di dirinya, dia mengingat aku sendirian, maka aku mengingat dia di diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia mengingatku di satu forum seperti kajian ini, maka kata Allah, aku akan mengingat dia di depan forum yang lebih baik. Di depan malaikat-malaikatnya. Allah akan sebut-sebut nama orang yang mengingat Allah Jalla Jalla. Ahibati fillah. Kalau bala itu karena untuk mengangkat derajat. Seperti balanya para nabi. Kenapa kita harus bersedih? Kalau bala itu karena dosa yang kita lakukan, maka itu akan menjadi penghapusan dosa. Dan kita tahu badai pasti berlalu. Sebuah ayat yang kita semua menghafalnya, tapi kadangkala kita lupa untuk mengamalkannya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini yang seharusnya mendorong kita untuk berbaik sangka sama Allah. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita lihatlah negeri kita. Kita pernah dijajah sama Belanda. Selesai. Kita merdeka. Kita pernah menghadapi pemberontakan PKI dan yang lainnya. Selesai. Kita pernah menghadapi agresi militer Belanda pertama, kedua setelah kemerdekaan. Selesai. Kita pernah menghadapi banjir, kita pernah menghadapi tsunami, kita menghadapi banyak bencana, pergi semuanya. Allah sudah putuskan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah sebutkan. Bersama. Paham namanya bersama? Bersamaan. Bersama pandemi ini ada kesehatan. Bersama kesulitan ekonomi ini ada kemudahan nanti. Kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kalau cinta sama hambanya bukan dikasih duit. Makanya kita tuh jangan takjub dengan orang yang pangkatnya naik terus padahal dia pelaku dosa. Fulusnya naik terus padahal dia pelaku dosa. Jangan takjub sama mereka. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Engkau jangan heran dengan harta mereka, dengan anak mereka. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah ingin mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Jadi harta itu jadi azab. Kesehatan itu jadi azab buat sebagian orang. Dan Rasul SAW mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta sama suatu kaum, Allah kasih bala. Kalau ada yang mengatakan Indonesia akan menjadi negara terakhir yang keluar dari pandemi, semoga itu tanda cinta Allah. Agar kita kembali kepada Allah. Agar kita ingat dengan nikmat dan karunia Allah. Agar kita tidak congkak. Agar kita tidak sombong. Awal pandemi ini, Indonesia belum ada satupun yang terkena COVID-19. Kalau kita membaca berita, coba baca berita sebelum Maret 2020. Ana termasuk yang dipulangkan dari Palestina. Ketika kita mau ke Mekah, mau umroh, nggak ada sudah. Akhirnya kita pulang. Itu banyak omongan-omongan, oh Indonesia kebal COVID, Indonesia nggak bakal ini, kita empon-empon, apalah segala omongan-omongan itu. Allah berikan itu kepada kita sebagai tanda cinta Allah. Agar kita kembali kepada Allah Jalla Jalla. Ahibati fillah. Jalan menuju surga itu
Jalan yang penuh dengan perjuangan. Nggak mudah masuk surga. Nggak mudah. Orang mau sukses di dunia itu capek. Itu lelah. Bagaimana seorang ayah ya, seorang jenderal ketika cerita sama anaknya, Luna, bapak dulu dikirim ke Timur-Timur, bapak dulu dikirim ke Papua, bapak dulu disuruh makan ini, disuruh ini. Semua ceritanya nggak ada yang enak. Kenapa orang tua cerita itu? Supaya anaknya sadar. An-na'im la yudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak diraih dengan kenikmatan. Kenikmatan itu diraih dengan keringat. Atau bahkan darah yang dikucurkan. Keluarga yang ditinggalkan. Harta yang dikorbankan. Jadi semoga memang ini jalan menuju ke surga. Saudara-saudara kita yang mati karena pandemi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Saudara-saudara kita, kerabat kita yang masih terpapar COVID-19. Semoga Allah menghapuskan dosa mereka, mengangkat derajat mereka. Ahibati fillah. Ketika perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah, itu kota Madinah. Bayangkan bagaimana para sahabat Nabi ya diuji sama Allah. Hijrah dari kota Mekah. Ninggalkan kota Mekah. Berangkat ke kota Madinah. Nggak punya apa-apa. Sebagian tidur di masjid. Sebagian numpang sama sahabat yang lainnya. Di tahun ke-5 Hijriah. Allah kirim apa? 10.000 pasukan. Pasukan gabungan. Dari orang-orang Quraisy. Kemudian dari bangsa Arab. Badui. Ghatafan. Kemudian Yahudi juga ikut. Mereka kumpul untuk menghabisi kota Madinah. Ketika pasukan gabungan datang, apa yang dikatakan para sahabat Nabi? Mereka mengatakan, ya gimana kok kayak gini sih? Ada dua kondisi orang-orang yang hidup di kota Madinah. Yang satu, orang-orang yang beriman dengan benar. Yang satu, orang-orang munafikin. Coba kita baca tentang ucapan orang-orang yang beriman. Di ayat 22 dari surat Al-Ahzab. Bambang dan Dono. Bismillahirrahmanirrahim. ولما رأى المؤمنون أحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Barakallahu fikum. Coba dibaca di ayat 12-nya. Nah, kalau tadi ayat 22, 10 ayat sebelum ini. Nah. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami, melainkan tipu daya. Allahu Akbar. Kita lihat perbedaan keyakinan. Orang-orang yang beriman, tatkala melihat pasukan musuh datang, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa Rasul. Ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasul. Jadi musibah bala yang menimpa mereka tidak membuat mereka kecuali bertambah yakin, bertambah beriman.
Yang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit, dia beriman, cuma ada penyakit di hati. Apa yang mereka mengatakan? Ma wa'adanallah wa rasuluh illa ghurur. Kita cuma ditipu sama Allah dan Rasul. Janjinya bohong, nggak benar janjinya. Allah nggak pernah ingkar janji. Apa janji Allah? Apa yang Allah janjikan? Kita kadang-kala nggak baca Quran. Kita nggak tahu di surat Al-Baqarah ayat 214. Di surat Al-Baqarah ayat 214 Allah janjikan di sana. Coba kita baca. Silakan Dr. Bandono. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata Antadkhulul walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Allahu Akbar. Jadi masuk surga itu harus berjuang. Nggak ada yang jadi jenderal itu tanpa perjuangan. Bagaimana dari awal dia sekolah, dia ninggalkan keluarganya, dia harus latihan. Waktunya digunakan semuanya untuk mencari karir yang dia inginkan. Itu cuma karir di dunia, capek orang itu berkeringat untuk dapat surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang kekal dan abadi. Harus ada yang kita lewati. Maka Allah katakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalian mengira kalian bisa masuk surga dengan kondisi kayak gini. Padahal sahabat Nabi itu udah hijrah meninggalkan Mekah. Ini ayat turunnya di Madinah. Mereka sudah berjuang. Ternyata belum cukup. Masih harus ada ujian lagi, balak lagi. Sehingga apa yang menimpa kita, menimpa negeri kita, menimpa masyarakat kita. Ini semoga memang janji Allah kita harus lewatin. Kalau mau masuk surga harus dilewatin nih. Sampai para rasul aja mengatakan, kapan pertolongan Allah? Iya. Pertolongan Allah dekat ya. Maka teruslah berbaik sangka sama Allah. Dan buruk sangka sama diri kita. Kita banyak dosa. Kalau kita mau hitung dosa kita, kita udah malu sama Allah SWT. Kebaikan Allah nggak bisa dihitung. Tapi dosa kita terus dilaporkan ke sana. Ahibati fillah, kadangkala setan itu terus membuat manusia berburuk sangka sama Allah. Mengatakan Allah tuh gak baik sama engkau. Lihat, padahal engkau baik, kau sudah sholat, kau sudah seperti ini. Kau lihat tuh orang-orang yang gak pernah sholat, Allah gak kasih bala. Kok engkau yang dikasih bala, berarti Allah tuh gak baik sama engkau. Terus sampai nanti dia keluar dari Islam. Karena merasa Allah gak adil. Kenapa aku yang taat kepadanya, kok malah dikasih bala? Engkau nggak paham.
bahwa ternyata kehidupan dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Ini hanya jembatan. Engkau dikasih bala karena Allah cinta kepadamu. Allah ingin angkat derajatmu. Supaya engkau dapat tempat yang indah di surga Allah Azza wa Jalla. Ada orang-orang yang berdoa, memohon kepada Allah, Ustaz, ana udah 2 tahun berdoa Ustaz. Ana udah 10 tahun berdoa. Ana udah berusaha. Ana sudah bersedekah. Ana puasa sunnah. Kok kayaknya nggak ada hasilnya. Rasulullah SAW mengatakan, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah, memohon kepada Allah dalam kondisi yakin Allah akan kabulkan doa. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Yang setengah-setengah doanya, apalagi ragu. Kebanyakan kita tatkala berdoa itu terburu-buru, tergesa-gesa. Dan itu salah satu bisikan setan yang membuat orang ini berhenti berdoa. Kata Nabi SAW, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Allah akan kabulkan doa kalian selama kalian gak tergesa-gesa. Kaifa yasta'jil ya Rasulullah? Gimana tergesa-gesa? Oh, dia mengatakan, qad da'autu wa qad da'autu. Aku sudah berdoa, aku sudah minta sama Allah, fayatahassar. Kemudian dia menyesal berdoa. Kenapa aku doa sih? Kenapa? Oh, gak dikabulkan sama Allah. Dia tinggalkan doa. Dan ini bisikan syaitan. Nabi Zakaria tadi berapa tahun berdoa dan dia mengatakan walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku nggak pernah merasa sengsara berdoa kepadamu. Orang tuh kalau makomnya udah kenal sama Allah Azza wa Jalla, dia udah beribadah, dia akan berlezat-lezatan bermunajat sama Allah. Sampai ada cerita di antara mereka, ketika dia kena musibah, dia berdoa mohon sama Allah sampai dia merasakan lezatnya munajat sama Allah. Sehingga dia berkeinginan supaya doanya ditunda dikabulkannya. Karena kalau dikabulkan doanya selesai, udah gak minta lagi kita. Udah selesai. Aku kepingin anak, udah punya anak. Dulu sebelum punya anak, Allahu Akbar. Terus berdoa. Jadi ada kelezatan yang dirasakan ketika bala itu datang. Maka berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Ketika setan datang membisikkan kepadamu agar engkau berburuk sangka sama Allah, maka katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudahlah ke kiri. Panjatkan doa minta sama Allah. Sampaikan kepada Allah bahwa engkau adalah hamba yang lemah. Ya Allah, aku perlu bantuanmu ya Allah. Engkau yang maha baik. Nabi Ayub dikasih penyakit 18 tahun. Hartanya hilang semua. Anaknya mati semuanya. Apa doa beliau? Anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena penyakit ya Allah. Aku terkena satu penderitaan dan engkau yang maha pengasih dari semua yang mengasihi. Dalam kondisi bencana, musibah, wa anta arhamur rahimin. Gak boleh hilang dari hati kita. Allah tuh yang maha baik sama kita. Wa anta arhamur rahimin. Ajib. Ya seperti itu seorang muslim. Nabi Yunus. Nabi. Berada di perut ikan. Apa yang beliau katakan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ya Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Maha suci Engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Di sini yang harus ada di diri kita, kita berbaik sangka sama Allah, wa anta arhamur rahimin, dan kita mengatakan inni kuntu minadh zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim.
Tatkala engkau sulit untuk bersabar, sulit untuk menerima keadaan, lihat kepada yang di bawahmu. Ada banyak orang yang lebih susah hidupnya daripada dia. Agar engkau dapat bersyukur kepada Allah. Selain mensyukuri itu bala, mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Karena nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak sebenarnya daripada bala yang nimpa kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat kepada yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatullah alaikum. Karena itu akan membuat kalian lebih dapat menghargai nikmat yang Allah berikan. Dan tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di samping balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar mendapati bala dan musibah. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah. Siap. Terima kasih Pak Ustadz. Ujian yang sangat menarik dari Pak Ustadz. Mungkin sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz yang akan saya bacakan. Mungkin yang pertama ada raise hand Ibu Novita Taufik. Silakan Ibu Novita atau Bapak Taufik yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Ini tadi kepegang. Oh, Pak Dok. ya, Jadi ya. belum ada pertanyaan tadi Siap, jatuh siap. HP-nya. Oh, Maaf. siap. Ya, kita lewatkan ya. Ya. Ini pertanyaan dari Dr. Solihul Muhibi, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saran dan tips agar bisa husnul khotimah dan meninggalkan keturunan yang beriman. Terima kasih. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya jamaah. Kita semua tahu bahwa kita akan mati. Yang kaya mati, yang miskin juga mati. Bung Karno mati. Pak Harto yang pernah berkuasa 32 tahun pun mati. Gus Dur mati. Habibie mati. Kita pun bakal mati. Bagaimana supaya tatkala kita berpisah dengan dunia ini, kita berada di liang lahat, diantarkan sama anak kita, sama keluarga kita, lalu kita ditinggal. Nggak ada yang kita bawa. Bintang-bintang dilepas. Harta pun nggak ada yang mengikutin ke dalam kuburan. Anak cuma sampai atas kuburan, diinjak-injak terus ditinggal. Ya. Bagaimana supaya kita husnul khatimah di dalam kuburan sana, diluaskan kuburan kita lebih indah daripada dunia kita. Yang pertama berdoa. Minta sama Allah. Apa doanya orang-orang soleh? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Doanya Nabi. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Yang kedua, berusaha untuk istiqomah. Punya amalan yang kita istiqomah. Yang kita jaga. Umpamanya puasa Senin Kemis. Udah jaga puasa Senin Kemis sampai mati. Karena ada orang yang puasa kalau ada perlu. Ada hajat sama Allah, dia puasa. Karena ingin doanya dikabulkan. Tapi hajatnya selesai, berhenti dia berpuasa. Tapi usahakan kita punya amalan yang istiqomah. Jaga. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan itu. Usahakan. Yang ketiga, hendaklah memiliki amalan yang tersembunyi. Sebagaimana nasihat para sahabat, liyakun li ahadikum khib'un min amalin saleh. Hendaklah setiap orang tuh punya amalan yang tersembunyi. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu, nggak ada manusia yang tahu. Cuma antara dia sama Allah. Usahakan kita punya itu. Yang ini membuktikan kalau kita benar imannya. Bukan cuma di hadapan orang kita soleh.
Tapi kita memang berusaha untuk soleh di hadapan Allah. Kemudian yang 4, berbaik sangka sama Allah. Ini tema kita juga hari ini. Orang ketika hendak meninggal dunia, hendaklah dia berbaik sangka sama Allah. Dia tahu dia punya dosa, tapi dia tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dia berusaha untuk jadi lebih baik. Jadi hati kita dijaga. Karena jangan sampai kita ternyata selama ini pura-pura baik saja. Adapun bagaimana kita tatkala meninggal dunia, kita meninggalkan anak-anak yang terus mendoakan orang tuanya. Yang terus amalannya itu nyambung sama orang tuanya. Maka tolong ketika hidup, ajari anak-anaknya sholat. Sejak umur 7 tahun, perintahkan sholat. Terus dijaga sholatnya. Sehingga orang tuanya meninggal dunia, anaknya sholat, orang tua dapat pahalanya. Anak-anak kita nggak semuanya harus jadi ustadz. Enggak. Tapi anak-anak kita semuanya harus belajar. Belajar apa? Belajar Islam. Kalau ada wajib belajar sampai SMA, SMP kelas 3, wajib belajar 9 tahun ya. Kita harus wajibkan anak kita belajar agama. Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib buat setiap muslim. Yang dia perlukan buat kehidupan ini. Ajarkan kepada anak kita tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang ihsan. Apa yang dia perlukan. Sehingga tatkala dia mau jadi dokter, dia mau jadi tentara, kita sudah siapkan basicnya. Kemudian carikan kawan-kawan yang baik buat anak kita. Sehingga dia tidak jadi buruk karena kawannya. Ada yang sudah dididik baik, gara-gara berkawan, salah berkawan, kemudian dia jadi gak benar. Dan doakan anak kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku ya Allah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Dari melakukan kesyirikan. Di muka bumi ini, yang melakukan kesyirikan itu kira-kira 2/3 penduduk bumi. Kita lihat. Yang 1/3 muslim. Tapi banyak juga yang muslimnya kadang-kala cuma KTP-nya doang. Maka terus berdoa memohon kepada Allah agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang terhindar dari kesyirikan ya, dan dia terus mendirikan salat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Lanjut Pak. Tafadhal. Dari Pak Baron Spadu ada raise hand. Silakan Pak Baron untuk bertanya. Ini gimana sih Mak? Nggak bisa ditutup. Pak Baron masih di mute. Unmute dulu. Pak Baron silakan bertanya. Unmute dulu. Ya. Wis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar? Alhamdulillah beres. Bener Ustaz. Masya Allah. Gimana Pak Baron? Dari Bondowoso Pak Baron? Apa? Asli Bondowoso? Benih sekolah bener Ustaz. Lambat. Bila noning ketemu? Pernah ketemu kita? Iya, menikuropan Masya Allah. Jentera. Ya, alhamdulillah. Gini Ustaz, mau nanya, ini ada ayat di surat At-Taghabun ayat 11, ma asobah min musibatin illa biidnillah. Yang artinya tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini seseorang ini kalau saya asumsikan kalau orang kan jadi banyak, jadi suatu negara gitu. Jadi suatu bangsa gitu.
Kemudian ada lagi, saya pernah baca di Al-Quran, saya lupa suratnya, yang menyatakan kalau kamu mendapat kesulitan, maka mendekatlah kepadaku. Gitu. Kalau nggak salah begitu, Ustaz. Saya lupa ayat berapa itu, surat apa gitu. Tapi intinya apapun yang kita alami, ya itu kan harus supaya terlepas dari masalah, dari musibah, kan kita harus malah mendekat kepada Allah, bukan malah menjauhi. Nah, pertanyaan saya, kita dilarang sholat ke masjid itu apakah termasuk menjauhi gitu, Ustaz? Kalau mohon maaf ya teman-teman yang lain ya, mohon maaf. Ini yang selama ini jadi unek-unek saya di situ. Gitu. Siap. Nah, kita harus mendekat pada Allah, malah suruh menjauh dari masjid. Sedangkan perintah Allah adalah perintah Rasulullah. Kan kita kalau Allah dan Rasulullah samina wa ta'na. Yeah. Rasulullah memerintahkan berjamaah sholat di masjid. Yeah. Bahkan harus rapat begitu. Ini syariahnya begitu gitu. Siap. Nah, sekarang jangan di masjid, ya kalaupun di masjid renggang begitu, Ustaz. Siap. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jamaah. Ya. Kita tahu bahwasanya ketika Allah menurunkan bencana, salah satu tujuannya adalah la'allahum yarji'un, la'allahum yadarra'un, agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min hasanatin faminallah. Tidak ada satu musibah yang menimpa dari kebaikan itu dari Allah kalau kebaikan. Wa ma asabaka min sayi'atin famin nafsik. Tapi kalau keburukan yang menimpa itu karena dosamu. Jadi apa yang terjadi? Ini karena dosa kalau kita lihat. Ke masjid sampai dilarang. Artinya sesuatu yang kita lihat ya, sebagai rumah Allah, tempat ibadah, berapa persen sih yang memakmurkan masjid ini? Di masyarakat kita. Satu kampung, di kampung Ana umpamanya, kalau Jumatan, Masya Allah, sampai ke jalan-jalan. Tapi sholat maghrib yang paling rame, 2 sof atau 3 sof saja. Kemana orang-orang itu? Gak ke masjid mereka. Jadi persentase yang memakmurkan masjid itu sedikit. Sehingga dalam kondisi pandemi ini, subhanallah, akhirnya yang suka ke masjid pun gak bisa ke masjid. Ini peringatan dari Allah pula. Bahwa mungkin selama ini kita itu baik buat diri kita sendiri. Kita selama ini taat, ibadah itu buat kita. Sedangkan yang lainnya mungkin kita biarkan dalam kemungkaran dan kemaksiatan mereka. Pernah istri Nabi bertanya kepada Nabi SAW, Anah likuwafina salihun. Apakah kita akan binasa sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh gitu. Ada orang-orang soleh. Apa kata Nabi SAW? Nah, idza kathrul khabath. Iya. Ketika banyak khabath, perbuatan-perbuatan keji yang merajalela, tetap akan dibinasakan. Jadi mungkin tugas kita, wallahu a'lam, kalau bicara apa yang harus kita lakukan, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama dengan bertobat. Yang ke masjid pun selama ini bisa jadi dia ada dosa-dosa. Hendaklah dia kembali kepada Allah. Bisa jadi dosanya membiarkan kemungkaran terjadi. Dia cuma baik sendiri. Padahal kalau melihat kemungkaran, hendaklah dirubah. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan kita untuk ke masjid, karena ada masjid-masjid yang ditutup, maka nggak ada masalah. Kita tahu dalam Islam itu ada namanya sholatul khauf, sholat dalam peperangan. Sholat dalam peperangan itu ya kondisinya berbeda dengan sholat dalam kondisi biasa. Kalau perang berkecamuk mereka sholat berdiri, jalan, lari sudah. Ketika masih belum terjadi peperangan, kadangkala sholatnya gantian. Kadangkala sholatnya itu bawa senjata mereka. Nggak ngikutin imam.
Imamnya ruku, yang satu barisan ruku, yang satunya berdiri. Karena mereka sedang dalam pengamanan atau penjagaan. Jadi kalau bicara dalam kondisi COVID seperti ini, kalau memang dapat menular dengan kondisi tadi rapat, maka syariatnya pun ada hal-hal yang dikecualikan. Kalau kondisinya, kalau bicara masker, kita tuh nggak boleh sholat nutup muka sebenarnya. Nutup mulut tuh nggak boleh. Tapi kalau kondisinya memang ada hajat, ada darurat, maka nggak ada masalah. Jadi ada hukum-hukum dalam agama kita itu yang dikecualikan sebenarnya. Jadi ada hukum umum, ada hukum-hukum yang dikecualikan. Jadi kondisi sekarang ini bukan kondisi normal. Kalau bicara mendekatkan diri kepada Allah, tetap kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ada satu pintu yang ditutup, ada banyak pintu kebaikan yang harus kita lakukan. Dan semoga pada akhirnya kita bisa kembali lagi ke masjid. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masih di mute, Dok? Selanjutnya, Pak Ustadz, dari tamu kita, Pak Sakti. Ustadz, saya mau bertanya, di kondisi pandemi saat ini, saya dan teman-teman marbot masjid berencana untuk mengadakan program Jumat berbagi makanan untuk masyarakat sekitaran masjid. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika pelaksanaan program tersebut kami menggunakan kas masjid? Mohon arahan dari Ustadz. Syukron Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Tatkala kita mengumpulkan sebuah donasi, maka seorang muslim itu harus amanah. Ketika donasinya itu untuk masjid, maka untuk masjid. Kalau bicara untuk masjid, ya mungkin untuk bangunan masjid, untuk perawatan masjid. Tapi kalau donasinya itu umum, jadi memang orang-orang tahu donasi yang dikumpulkan itu umum. Sehingga ada beberapa masjid yang uang kasnya itu bisa digunakan untuk berbagi, untuk fakir miskin. Kemudian ada transparansi di antara mereka, nggak ada masalah. Jadi kita perlu melihat kesepakatan kita ketika kita mengumpulkan donasi. Kas masjid kan dari dana masyarakat gitu. Kecuali nggak tahu itu kas dari mana. Kalau memang dari pengumpulan dana, maka harus sesuai. Ketika dana dikumpulkan itu umpamanya untuk buka bersama, maka amanahnya harus dilaksanakan. Kita harus kasih buat berbuka, bukan untuk bangun masjid. Sebaliknya seperti itu. Ketika itu untuk beli karpet, maka belikan karpet. Jangan digunakan untuk beli keran air yang rusak. Ini bicara amanah. Kecuali kita udah mendapatkan izin dari donaturnya. Enggak apa-apa. Mau dipakai karpet, apa terserahlah. Yang penting bermanfaat. Udah bebas kita. Jadi untuk para takmir masjid, ya DKM masjid, hendaklah berhati-hati ketika mengumpulkan donasi itu. Ketika memang umum silahkan, tapi ketika khusus maka diberikan kepada tempat yang khusus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Ruswandi. Assalamualaikum Pak Ustadz Syafiq. Mohon pencerahan bedanya cobaan dengan hukuman. Kalau cobaan kita tahu tidak akan diberikan Allah Subhanahu wa taala melebihi kemampuan kita. Menyikapi pandemi ini, apakah suatu cobaan terhadap kita atau hukuman dari Allah karena kezaliman yang kita perbuat selama ini secara terus-menerus? Masya Allah. Naam, barakallahu fikum. Ya ahibati fillah. Bisa jadi bencananya itu satu. Tapi menimpa umum. Kalau bicara kondisi yang seperti itu, maka berbeda-beda dari satu orang buat orang lain. Ada yang buat orang itu hukuman. Ada yang buat orang ini cobaan. Hukuman itu menghapuskan dosa dia nantinya. Ketika cobaan untuk mengangkat derajat dia. Ketika dia bersabar akan diangkat derajatnya. Jadi kondisinya mungkin berbeda-beda. Namun ada musibah yang umum. Hukuman umum sebenarnya. Seperti tadi
yang sempat ana singgung. Allah Azza wa Jalla mengatakan wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian kepada bencana yang tidak hanya menimpa pelaku kezaliman saja. Jadi bencana menimpa bukan hanya pelaku kezaliman aja, tapi semuanya dapat. Allah itu hukumannya berat karena kita membiarkan. Jadi kalau kondisi yang sekarang di negeri kita, ya siapa yang tidak berbuat dosa? Semua punya dosa. Jadi ana rasa kalaupun itu hukuman dari Allah buat kita, semoga kita dapat ya keluar dari pandemi ini bersih dosa-dosa kita. Dengan catatan kita bersabar. Kalau bicara itu cobaan buat kita karena memang ya alhamdulillah ada orang-orang yang soleh ya. Seperti para nabi tadi kita bicarakan. Allah kasih bala mereka untuk tambah tinggi derajat mereka. Mereka bukan para pelaku dosa gitu loh. Jadi karena cinta Allah kepada mereka. Jadi kondisinya mungkin secara pribadi-pribadi berbeda-beda. Tapi yang jelas kita menghadapi semuanya dengan cara berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Berbaik sangka sama Allah. Ya, bersabar kalau kita yang terpapar atau kita yang terdampak dengan pandemi ini. Karena di masa pandemi ini ada yang fulusnya tambah banyak gitu kita lihat. Ada orang-orang yang malah meraup keuntungan di masa pandemi ini. Ada yang seperti itu. Jadi hendaklah semuanya mengintrospeksi dirinya. Dan sekali lagi berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka sama diri kita. Kita jangan sok suci gitu. Jangan merasa aku ini udah soleh. Enggak. Itu para nabi. Tapi kalau kita adalah orang yang ya berlumuran dosa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya dari Dani Purwaningtyas. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada masa pandemi COVID ini, banyak saudara atau teman yang meninggal karena wabah COVID. Mohon penjelasan dengan kematiannya. Apakah benar menurut ajaran agama Islam sebagai syahid? Apakah mereka tidak dihisab? Ataukah ini bagian dari prasangka baik kita terhadap Allah atas takdir sakit COVID? Syukron. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Iya, ada kondisi-kondisi kematian yang disebut syahid. Syahid akhirat dia. Seperti orang yang mati sakit perut. Orang yang mati tertimpa. Orang yang mati tenggelam. Itu dia syahid. Tapi syahid di akhirat nanti. Di dunia dia dimandikan, dikuburkan. Jadi ada pahala buat orang yang mati syahid. Bukan dia tidak dihisab. Dia tetap akan ada hisab buat dia. Tentunya sesuai dengan amalannya. Orang yang mati syahid pun, kalau dia meninggalkan hutang, itu nggak akan masuk surga. Sampai hutangnya diselesaikan. Walaupun dia perang lagi, mati lagi, nggak diampuni. Urusan utangnya ini harus dia selesaikan. Baik, bagi yang meninggal di masa pandemi ini, apakah dia syahid? Ya kita berbaik sangka, semoga dia mati syahid. Tapi tergantung amalan orang itu. Yang mati di medan perang pun bisa jadi nggak syahid. Seperti tadi yang kita lihat. Ada mati bunuh diri ternyata dia di medan perang. Tapi ternyata dia bunuh diri. Dan orang-orang yang mati karena pandemi ini. Apakah dia menerima dengan musibah yang menimpa? Atau mungkin dia berprasangka buruk sama Allah. Kenapa kok aku yang kena? Kok bisa aku kena? Wallahu a'lam. Tapi kita menghukumi dia secara zahir. Urusan dia sama Allah SWT nantinya. Pernah dalam satu peperangan Nabi SAW itu. Ada budak Nabi itu kena panah. Meninggal dunia. Apa kata para sahabat? Hani'an lahu bisyahada. Oh, selamat dia mati syahid. Dapat syahadat dia pahalanya orang yang mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Inna syamlah. Kalian tahu kain yang dia ambil dalam peperangan ini, yang bukan bagiannya dia ngambil dari harta rampasan perang, kain, cuma kain, dia ambil, itu membakar dia. Itu para sahabat ketakutan. Ini mati di medan perang.
Akhirnya ada sahabat yang ngambil tali sandal, ya Rasulullah, ini ya Rasulullah. Aku tadi ngambil bukan bagianku, tali sandal. Nabi SAW mengatakan, syirakani minanar, 2 tali sandal dari neraka. Jadi kita tetap berbaik sangka, semoga orang itu mati syahid, kita doakan ya. Tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Dan memang hadis yang berkaitan dengan orang yang bersabar ya, ingat bersabar. Menerima kondisi yang ada, kemudian dia meninggal dunia, insya Allah dia akan dapat pahala syahid. Hadza wallahu a'lam. Masih mute, Dok? Izin tanya Pak Ustadz, Nah, waktunya memang sudah jam 9, apakah ini masih ada beberapa pertanyaan, apakah Pak Ustadz? Dok, mungkin 2-3 pertanyaan lagi, Dok. Terima kasih Pak Ustadz. Kami Siap. lanjut pertanyaannya Pak Ustadz. Dari Bu Andini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Syafiq. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, adakah doa khusus untuk mendidik anak-anak menjadi soleh, soleha, dan terhindar dari pengaruh keburukan karena sering memegang handphone di era pandemi seperti ini? Karena anak-anak mesti sekolah di rumah, dan apakah doa khusus untuk dicukupkan rezeki di zaman pandemi? Masya Syukran. Allah. Nah, subhanallah jemaah. Iya, ini di kondisi pandemi ini yang akhirnya orang tua harus jadi guru, jadi pengajar ya, jadi pendidik anaknya, sesuatu yang perlu perjuangan. Tapi dengan minta tolong sama Allah, yang sulit akan jadi mudah. Apa sih doanya? Ada banyak doa sebenarnya. Yang kalau kita lihat, tadi kita sebutkan doanya Nabi Ibrahim ya, minta supaya anaknya jadi orang yang mendirikan sholat ya. Minta supaya anaknya dijauhkan dari kesyirikan. Atau doa yang ada di surat Al-Furqan. Ayat 74 kalau nggak salah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari pasangan-pasangan kami, dari anak-anak kami, qurrata a'yun, penyejuk pandangan. Jadi anak soleh, soleha. Waja'alna lil muttaqina imama. Dan jadikan kami pemimpin buat orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hanya bertakwa, tapi menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kemudian doa yang ada di surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, auzi'ni, bantulah aku ya Allah, berikan kepada aku kekuatan agar aku dapat mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada aku. Wa ala walidayya, dan nikmat yang kau berikan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardaha, dan agar aku mampu beramal saleh yang kau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaiki aku di anak keturunanku ya Allah. Berikan kebaikan di anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu, aku termasuk orang-orang yang muslim. Kalau bicara rizki di masa pandemi ini gimana? Ustaz, ya banyak yang mengalami kesulitan. Nabi tiap pagi itu berdoa. Beliau minta 3. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu rizki yang baik. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Kemudian rizki yang baik, amalan yang diterima. Tiap pagi. 3 kali baca itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dia baca sekali, sekali ya dibaca. Baca doa itu. Kemudian Nabi tiap pagi dan sore berlindung. 3 kali beliau berlindung dari apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dari kekufuran dan kefakiran. La ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Kemudian kita perlu tawakal. Setelah berdoa minta, usaha serahkan semua.
Kita tuh sering mengatakan, oh masih ada tabungan, oh masih ada ini, oh masih ada ini. Serahkan sama Allah. Yang punya tabungan, tabungannya bisa habis. Yang bekerja bisa di PHK dia. Perusahaan dia bisa tutup. Kena PPKM, maka jangan pernah bergantung kepada tempat kerja kita, kepada tempat usaha kita. Tapi serahkan sama Allah, dan kita tahu Allah dapat memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hada wallahu a'lam. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz dari Salma. Bismillah. Ustadz Afwan, Ana mau bertanya. Mohon nasihatnya untuk orang yang sudah atau sedang menghafal Al-Quran, tapi jarang murojah, padahal dia tahu jika itu bisa membuat hafalannya melemah. Dia juga belum mampu meninggalkan suatu perbuatan kesia-siaan yang membuat dia banyak menghabiskan waktu dengan hal yang tidak bermanfaat dan banyak mudaratnya bagi dia dan hafalannya. Syukran Pak Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Kita tahu di antara pangkat di surga itu diberikan untuk orang-orang yang banyak hafalan Qur'annya. Jadi surga itu ada 100 tingkatan. Jadi nggak sama, kita lihat orang-orang nggak sama amalan mereka. Surga yang tertinggi namanya surga Firdaus. Yuqalu li sahibil Qur'an. Orang yang punya hafalan Qur'an, kelak pada hari kiamat akan disuruh membaca. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Engkau baca. Kemudian kau naik derajatmu. Terus tartilkan bacaan. Karena nanti tingkatanmu akan berada di akhir hafalan Quran. Jadi kemana hafalan kita berhenti di situ. Jadi ini sesuatu yang merugikan sekali ketika orang punya hafalan Quran kemudian nggak dimurajaah. Hilang. Quran ini tidak seperti yang lainnya. Quran itu asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Quran itu bisa lebih hilang, lebih cepat kaburnya daripada onta yang dilepas tali ikatnya. Ketika dia diikat, kalau dilepas hilang, onta itu kabur. Hafalan kita pun seperti itu. Akan hilang tatkala tidak dimurajaah. Sebagian kita nih umur 55 tahun mungkin, ada yang 52 tahun. Itu hafalan Qur'annya cuma 3 surat, 4 surat, 5 surat ya. Jadi nasihat untuk semuanya, usahakanlah hafalan Qur'annya itu ikut umurnya. Umurnya 50 tahun, hafalannya 50 surat. 60 tahun, 60 surat. Apa nggak bisa tiap tahun 1 surat? Ini bicara kedudukan nanti di surga Allah. Dan itu perlu dimurajaah. Kalau dikatakan tadi banyak hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang kurang berguna dilakukan, ya tentunya akan jadi kerugian. Karena nanti akan ditanya sama Allah tentang umurnya dipakai buat apa saja. Hafalan Quran 1 jam, sisanya untuk hal-hal yang kurang berguna. Maka minta tolong sama Allah ketika engkau merasa nggak mampu, katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa bersyukur kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari beberapa yang masih belum kita bacakan. Mungkin lain waktu nanti sisanya. Insyaallah. Di kesempatan lain. Bismillah dari Ibu Puji Ayu. Bismillah Ustadz, Ana ingin bertanya. Bagaimana caranya agar dapat ikhlas dalam menerima takdir Allah? Seperti ikhlas tatkala sedang diberi penyakit atau tatkala memiliki anggota keluarga yang selalu bertingkah kasar dan memutuskan hubungan tanpa sebab tatkala telah hilang kebutuhannya sekalipun kita selalu memulai hubungan baik dan tetap berbagi di kala ada rezeki dari Allah tapi tetap saja salah. Jadi bagaimana caranya agar ikhlas serta sabar menghadapi itu semua?
karena terkadang emosi suka muncul serta tidak terima atas perlakuan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakuin buat mereka. Dan Ustadz, Ana ingin bertanya juga, tapi di luar tema malam ini, bagaimana cara agar tetap istiqomah? Soalnya anak terkadang masih suka lalai serta menghabiskan waktu pada hal yang tidak berfaedah, seperti menonton, dan terkadang kembali menyukai K-pop, padahal Ana tahu mengenai hadis yang menjelaskan ketika di akhirat kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, sedangkan mereka adalah orang-orang kafir. Sekian pertanyaan dari Ana, Ustadz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Bagaimana supaya kita ikhlas, ridha, tulus menerima takdir Allah. Ketahuilah bahwasanya perkara yang kita tidak sukai bisa jadi itu baik buat kita. Dan sebaliknya, perkara yang kita cintai bisa jadi buruk buat kita. Ketika bencana menimpa kita, maka berbaik sangka sama Allah, pasti ada hikmah. Kemudian kalau kita berpikir lagi, bagaimana bencana itu, musibah itu, kalau bicara penyakit, ternyata menghapuskan dosa. Ketika penyakit itu ada bersama kita, 24 jam, dikali 30 hari, dikali 12 bulan. Bayangin berapa banyak pahala yang dicatat. Maka itu akan membuat kita bukan hanya bersabar, tapi kita akan bersyukur. Dengan adanya penyakit itu, kita jadi lebih dekat sama Allah, kita jadi lebih tahu dengan kekurangan kita lebih sering berdoa memohon kepada Allah. Kalau bicara keluarga, kerabat, yang kita sudah berbuat baik sama mereka, tapi ternyata mereka berbuat buruk kepada kita. Orang tuh kalau ikhlas, artinya beramal karena Allah, dia nggak akan pernah berharap balas budi dari orang-orang. Penghuni surga itu ketika mereka berbagi sama keluarganya, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tuh berbagi sama kalian, kita kasih makan sama kalian, orang miskin, orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang dalam tawanan, liwajhillah, untuk mengharap dari Allah Azza wa Jalla. Kita nggak minta dari kalian, kita nggak ingin, bukan minta, la nurid. Keinginan pun nggak ada. Jazaan wala syukur, balas budi wala terima kasih. Jadi ketika keluar kerabat kita yang kita berbuat baik sama dia, dia berbuat buruk sama kita serahkan sama Allah semuanya. Kita ngasih sama mereka, dihitung sama malaikat. Engkau mau terima kasih, nggak ada urusan sama engkau. Kita berbuat sama mereka. Dan kita menyambung silaturahim. Dia memutuskan, nggak ada urusan sama dia, urusannya sama kita. Kita tuh beramal dalam rangka bagaimana Allah meridhoin kita. Bukan kita berharap pujian dari dia, wala sanjungan dari dia, wala balas budi dari dia. Maka tatkala kita tahu pahala silaturahim, pahala berbuat baik, jadi kita nggak ada urusan sama orang tersebut. Maka jangan sampai ketika kita berbuat itu berharap balas budi, yang ada sakit hati kita. Orang tuh sama Allah nggak bersyukur, apalagi sama kita. Kemudian bicara istiqomah, maka berdoalah minta istiqomah. Minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Hati manusia itu bolak-balik. Maka doanya dikencengin. Setelah itu baca Quran. Waktu itu kita kalau baca Quran jadi berkah. Tapi kalau kita nonton ini itu. La dunia wala akhir. Nggak ada manfaat duniawi, nggak ada manfaat akhirat. Kemudian berkawan dengan kawan-kawan yang soleh. Itu yang akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan cara seperti itu kita dapat istiqomah di atas agama Allah ini. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan, Dok. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin sebelumnya akan coba kami sarikan dan mungkin selanjutnya nanti kami mohon pembacaan doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesimpulannya, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kesulitan diringankan. Allah tidak akan diam saja saat hambanya meminta pertolongan. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
meminta apapun yang kita ingin selama ini bukan hal yang terlarang. Mohonlah dengan keyakinan dan baik sangka kepadanya agar keinginanmu lekas dikabulkan. Sebagai hambanya tak pantas kita meragukan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita berbaik sangka, insya Allah kebaikan rahmatnya akan datang pada kita. Bacalah Al-Quran selagi kita masih diberi umur. Hanya Quranlah yang bisa membantu kita. Hafal surat Quran sebisa mungkin seumur usia kita, setahun satu surat minimal. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas segala tausiah. Kami mohon mungkin Pak Ustadz memimpin membacakan doa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami, kerabat-kerabat kami yang sedang mendapat cobaan menghadapi penyakit COVID-19 agar diberikan kesembuhan yang sempurna dan kepulihan dan kesabaran dari para teman-teman yang mengalami cobaan tersebut. Silakan Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ada doa yang sering dibaca Nabi SAW ketika beliau bermajlis. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمحن والزلازل والفتن عن بلدنا هذا خاص عن سائر بلاد المسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya kepada Pak Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA yang sudah meluangkan waktunya pada kita dan juga seluruh hadirin, dan mungkin untuk teman-teman Sipadu dan keluarga, mungkin kita akan bersilaturahmi beberapa saat lagi. Saya tutup acara tausiah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.